Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur, alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya untuk Allah. Dialah Rabb kita yang bersemayam di atas arasy. Dialah ilah kita yang sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Dialah Allah yang kelak akan meminta pertanggungjawaban atas seluruh apa yang telah kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini. Allah tabaraka wa ta'ala akan bertanya kepada setiap diri kita tentang banyak hal. Kehidupan akhirat itulah kehidupan saat Allah akan membalas seluruh aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Maka dunia adalah darul amal, negeri untuk beramal saleh. Adapun akhirat adalah darul jaza, negeri pembalasan. Maka dunia adalah fata morgana dan akhirat adalah nyata. Tapi sekarang kita merasakan tidak seperti itu. Dunia ini seakan hari ini adalah nyata, tapi sebetulnya hakikatnya adalah fana. Dia akan binasa. Tapi akhirat adalah kehidupan yang nyata. Secara logis, banyak perkara-perkara dunia yang tidak terselesaikan, sehingga memaksa diri kita untuk menuntut keadilan, mempertanyakan dalam hati. Berapa banyak kasus-kasus yang hilang begitu saja. Seorang mendolimi seseorang, tetapi tidak ada penegakan keadilan. Karena orang yang didolimi mati, atau yang mendolimi lebih dulu mati, sehingga seakan begitu saja masalah itu selesai, ditutup dengan kematian. Ini menandakan bahwa nanti ada saatnya Allah tabaraka wa ta'ala akan menegakkan keadilan, dan tidak ada penegakan keadilan itu kecuali saat manusia hidup di akhirat. Itulah negeri di mana Allah tabaraka wa ta'ala akan menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Tidak ada satupun masalah yang terlewatkan, yang di dunia ini seakan tuntas, selesai,
senyap, nanti betul-betul akan ditegakkan oleh Allah keadilannya, baik dia akan diganjar dengan surga ataukah sebaliknya dia akan diganjar dengan neraka. Maka beruntunglah mereka yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Beruntunglah manusia yang sadar bahwa dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Dunia disebut dengan mata'ul ghurur. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Ali Imran, surah ketiga pada ayat 185. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Apa kata Allah? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa, pasti dia akan merasakan kematian. Sebelum manusia mati, maka dia diuji oleh Allah dalam kehidupan dunia ini. Wa nabluukum, kami akan menguji mereka, kata Allah, bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dengan kebaikan. Itulah fitnah, ujian yang sebenar-benarnya. Ujian ini dalam rangka mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang membawa amal yang terbaik kelak di hadapannya. Kata Allah, wa nabluukum, kami akan menguji kalian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Maka dunia adalah negeri yang tidak lengkap, tidak sempurna. Kesempurnaan itu akan ditutup, diselesaikan ketika manusia di akhirat. Kata Allah dalam ayat yang tadi kita baca, wa innama tuwaffawna ujurakum, dan hanya kelak pada hari kiamat Allah menyempurnakan, yakni pahala-pahala kalian. Faman zuhziha 'anil nar, kata Allah, barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung, dia telah menang, dia telah sukses. Maka kesuksesan dunia, Bapak Ibu, itu kesuksesan yang semu, kesuksesan yang fata morgana, karena dia akan berakhir. Kesuksesan yang memperdayakan. Maka kehidupan akhirat itulah
kehidupan yang sebenarnya. Di dalamnya terhadap kesuksesan, dan kesuksesan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Kata Allah, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini mata'ul ghurur, adalah merupakan kesenangan. Mata' al-ghurur, yang menipu. Yang kedua, Allah menyebut dunia ini dengan lahwun, permainan. Iya betul. Lahwun, senda gurau, walaibun, dan permainan. Bahkan di dunia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menguji manusia dengan harta yang melimpah, anak-anak yang banyak, sehingga manusia berlomba-lomba, bangga-banggaan terhadap apa yang dimiliki di dunia ini. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Hadid, yaitu surah 57, pada ayat yang ke-20, Allah Jalla wa'ala berfirman, i'lamu annama al-hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffaru nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa kata Allah? Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Iya, kata Allah dalam ayat ini mengingatkan kita, i'lamu, pelajarilah, ketahuilah, ilmuilah. Maka kita diperintah i'lam, untuk mempelajari hakikat dunia ini. Ketahuilah, ilmuilah, kata Allah Jalla wa'ala, annamal hayatud dunya, bahwasannya kehidupan dunia ini disebutkan 3 dalam ayat ini, la'ib, permainan, walahwun, melalaikan, senda gurau, sesuatu yang melenakan, melalaikan, wazinah, dan perhiasan. Allah Jalla wa'ala menyebutkan bagaimana manusia ketika menghadapi dunia ini, Allah katakan watafakhurun, di mana kalian berbangga-banggaan, fil amwali, dalam hal harta, wa takatsurum, kalian memperbanyak, banyak-banyakan, dalam hal apa? Fil amwal wal aulad, dalam hal harta dan wal aulad, anak. Maka Allah analogikan kehidupan dunia ini bagaikan hujan yang jatuh ke tanah yang subur, kemudian tumbuh tanam-tanaman, setelah itu tanamannya hancur. Kamathali ghaithin, kata Allah,
bagaikan hujan lebat. Ajabal kuffaru nabatu, yang hujan itu membuat bangga, membuat senang para petani, karena tanamannya cukup air, sehingga tanamannya subur, hijau rano. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Thumma yahiju fatarahu musfarran. Kemudian kau melihat tanaman itu menjadi berubah. Yang tadinya tegak menjadi layu. Yang tadinya hijau menjadi kuning. Musfarran. Kemudian apa yang terjadi? Thumma yakunu khutama. Kemudian jadilah tanaman itu hancur. Inilah analogi, gambaran yang Allah sampaikan kepada kita tentang kehidupan dunia. Adapun di akhirat, wa fil akhirati, dan di akhirat kata Allah tabaraka wa taala, adabun syadidun, ada azab yang pedih, tapi juga Allah ikuti dengan apa? Wa maghfiratun, ampunan, bahkan puncaknya apa? Waridwan, dan keridhaan Allah. Mungkin ketika dia berdosa dia diazab, tapi ketika dia bertauhid dia diampuni oleh Allah, dikeluarkan dia dari neraka, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ketika dia berada di surga, maka Allah tidak akan pernah marah setelah itu. Mereka mendapatkan ridwan Allah, keridhaan dari Allah Jalla wa'ala. Maka tiga pilihan ini yang diperintahkan kita untuk mengejarnya. Karena di akhirat ada ampunan, ridho Allah. Maka azab sebagai bentuk keadilan. Allah menegakkan keadilan itu dengan siksanya, dan Allah tidak pernah menzalimi sedikit pun hamba-hambanya. Mereka disiksa sesuai dengan dosanya. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya yang dikehendaki. Siapa yang mereka kehendaki? Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah An-Nisa keempat, ayat yang ke-48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Apa kata Allah? An-Nisa 48. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Lanjut. Bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ternyata ampunan itu hanya diberikan oleh Allah kepada mereka yang tidak berbuat syirik. Apapun dosa yang mereka bawa, yang Allah tegakkan keadilan dengan siksanya, kemungkinan dia akan dikeluarkan oleh Allah karena tauhid yang dia bawa sampai mati. Maka Allah mengizinkan hamba-hambanya yang dikehendakinya untuk memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Di antaranya syafaatul uzma, syafaat yang dilakukan oleh Rasul atas izin Allah. Banyak di kalangan manusia nanti dikeluarkan oleh Allah dari neraka, sekalipun dosa-dosa yang telah mereka lakukan setinggi gunung, seluas laut, karena kalimat tauhid yang dia bawa sampai mati, dia dikeluarkan dari neraka.
Tapi sudah gosong, Pak. Sudah jutaan tahun dia di sana. Berada di neraka Jahannam. Maka mereka pun dipanggil dengan Jahannamiyun. Hai mantan penghuni Jahannam, karena mana aja kau baru datang? Karena dia baru masuk surga, sementara temannya sudah masuk lama di dalamnya. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki siapa saja yang dikehendakinya untuk mendapatkan maghfirah. Dan setelah itu setiap manusia yang masuk ke dalam surga tidak akan pernah keluar lagi. Dan setelah itu kemudian Allah akan memberikan yakni keridhaannya. Allah ridho kepada mereka. Maka dunia saat itu dianggap tidaklah manusia hidup itu seakan-akan hanya sedetik saja. Karena betapa kehidupan akhirat itu lama. Yang disebutkan dalam banyak ayat, khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Al-Bayyinah. Bagaimana kita mendefinisikan kekal selama-lamanya itu? Sulit. Sebagaimana sulitnya antum semua Bapak Ibu mendefinisikan angka terbesar. Berapa angka terbesar? Tidak seorang pun mampu mendefinisikan angka terbesar. Atau sebaliknya, angka yang paling kecil. Kita tidak bisa sanggup membayangkan bagaimana seandainya manusia itu berada di neraka, disiksa selama-lamanya. Kita tidak bisa bayangkan. Seandainya manusia itu mati menjadi tanah, mungkin itu lebih baik. Sekalipun mereka tidak diberi nikmat oleh Allah, tapi kebinasaan kembali kepada semula, yakni bahan dasarnya tanah, itu mungkin lebih baik. Dan itulah nanti banyak manusia berharap menjadi tanah. Ketika di hadapannya sudah jelas dan terang siksa Allah, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya aku menjadi apa? Menjadi tanah saja. Mereka iri kepada hewan-hewan. Sekalipun mereka dikisos, kambing dengan kambing yang dulu menanduk, sekarang ganti ditanduk, impas, Allah jadikan tanah. Hewan-hewan yang dulu sempat berkelahi sampai mati, Allah tegakkan keadilannya sampai impas. Setelah impas dijadikan tanah. Urusan selesai. Tapi bagaimana dengan manusia? Tidak mudah. Kezaliman-kezaliman itu akan ditegakkan keadilan di sana. Dan tidak ada balasan dari setiap kezaliman yang dilakukan kalau tidak pahala kita dikurangi, kita mendapatkan dosa. Dan dosa itu akan membawa konsekuensi apa? Siksa. Maka orang yang sadar adalah mereka yang faham bahwa dunia ini bukan tujuan hidup. Maka kalau kita menganggap bahwa dunia ini bukan tujuan hidupnya, berarti ibarat dia ini sedang apa? Melakukan sebuah perjalanan bagai musafir yang melakukan perjalanan jauh, yang tidak mungkin dia berniat untuk apa? Menetap. Dia berharap untuk segera kembali ke rumahnya, dan tidak ada kampung halaman nenek moyang kita, melainkan adalah surga. Maka kita berharap kelak kita mudik
kembali kepada kampung halaman kita, bertemu dengan bapak moyang kita, al-jannah, surga. Yang ketiga, selain Allah menyebut dunia dengan la'ib, permainan, lahwun, sendagurau, sesuatu yang melenakan, wazina, perhiasan. Ternyata Allah menyebut dunia ini dengan perhiasan, laknat, dengan laknat. Di dalam hadis Tirmidzi di nomor 2322, 2322, Nabi menyebut dunia ini dengan laknat. Laknat. Apa katanya? Silakan, dari Abu Hurairah. Aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku siapa? Lengkap aja. Muhammad bin Hatim al-Muktib menceritakan kepada kami, Ali bin Sabit menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Sabit bin Thauban menceritakan kepada kami. Dia berkata, aku mendengar Atok bin Qura. Dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Damrah. Dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Ketahuilah, sesungguhnya dunia itu terlaknat. Kata Nabi SAW, ala, ketahuilah, inna dunya mal'unah. Sesungguhnya dunia itu mal'unah, terlaknat, kata Nabi SAW. Bahkan apa kata beliau? Apa yang ada di dalamnya pun terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan juga terlaknat apa saja yang ada di dalamnya. Ini lebih keras lagi, Pak. Kalau Nabi menyebut, kalau Allah tadi menyebut apa? Lahwun, sendagurau, laibun, permainan, wazinatun, perhiasan, tetapi disebut dengan mata, kesenangan. Tapi al-ghurur, apa al-ghurur? Yang memperdaya, menipu. Tapi Nabi menyebut dalam hadis ini, inna dunya, sesungguhnya dunia mal'unah, laknat, wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat apa saja yang ada di dalamnya, termasuk kita, termasuk apa saja yang ada di dalam dunia ini, harta kita, keluarga kita, semuanya laknat. Semua disebutkan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, Nabi SAW mengecualikan ada 4 hal. Inilah yang mestinya menjadi cita-cita kita dalam kehidupan dunia ini, supaya kita tidak terlaknat, menjadi salah satu di antara 4 ini. Kata Nabi SAW, apa yang pertama? Kecuali zikir kepada Allah. Illa zikrullah, kecuali zikrullah, yaitu mengingat Allah. Mengingat Allah dengan lisannya, mengingat Allah dengan hatinya, mengingat Allah dengan perbuatannya. Lisannya basah, ratban bizikrillah, lidahnya basah dengan zikir, kalimat thayyibah.
jauh dari kata-kata dusta, jauh dari kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, jauh dari umpatan, jauh dari cercaan, makian. Tapi lisannya selalu basah, zikir hatinya meyakini betapa besarnya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga tumbuhlah rasa syukur. Hatinya merasa bahwa tidak ada sejengkal pun tempat di muka bumi ini yang lepas dari pantauan Allah. Maka ada khauf di dalamnya, takut kepada Allah. Hatinya berzikir, berharap, karena tidak ada harapan kecuali kepada Allah. Karena dia sekarang yakin kalau berharap kepada manusia pasti dia akan kecewa. Maka sekarang dia tidak berharap kepada manusia. Dia tidak berharap kebaikan itu muncul dari istrinya, tidak berharap kebaikan itu muncul dari anaknya, tidak berharap kebaikan itu muncul dari manusia di sekitarnya. Dia hanya berharap kebaikan muncul dari Allah. Kalau seandainya manusia berbuat baik, itu semata-mata Allah yang memunculkan kebaikan itu. Maka sekarang dia tahu jalurnya. Dia tidak berharap kepada manusia itu, tapi dia berharap kepada Allah. Sehingga Allah lah yang nanti akan memberikan kebaikan itu kepada orang tersebut. Maka siapa saja yang berharap bukan secara vertikal kepada Allah, tapi berharap secara horizontal kepada makhluk, pasti dia akan kecewa. Maka berharaplah kepada vertikal kepada Allah, nanti Allah akan memerintahkan, melembutkan dan memudahkan orang-orang di sekitar kita berbuat baik kepada kita. Maka jalurnya vertikal baru horizontal. Bukan horizontal, capek kita melihat istri kita, melihat anak kita, melihat tetangga kita yang kita harapkan berbuat baik sama kita, capek. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan Allah yang memegang hati-hati mereka. Hanya Allah yang memegang hati. Maka zikrullah, dia ingat Allah, dia tumbuhkan harapan itu hanya kepada siapa? Allah. Zikrullah ditumbuhkan dalam hatinya cinta, bersatu ketiganya antara takut, harap, hubbun, cinta, khauf, roja, hubbun, cinta, bersatu dalam hatinya. Sehingga apa yang dikerjakan di muka bumi ini semata-mata dalam rangka mewujudkan apa? Syukurnya kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan terpaksa, bukan karena sekedar berharap pahala, bukan hanya sekedar menunjukkan rasa takut bagi budak, berharap pahala bagi pebisnis. Setiap amalnya dihitung-hitung dengan pahala, tidak. Tapi dalam rangka mewujudkan rasa syukur kepada Allah. Nabi kita telah mencontohkan, semakin Allah memberikan nikmat kepada beliau, beliau semakin bersyukur. Sampai betapa tahajud beliau membuat Aisyah bertanya, kenapa wahai suamiku, bukankah dosamu telah diampuni oleh Allah? Ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Yang lalu dan yang akan datang semua sudah diampuni oleh Allah. Apa kata Allah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah, apa kau tidak suka kalau Allah menjadikan aku sebagai 'abdan syakura, disebut sebagai hamba yang pandai bersyukur? Maka ibadah yang kita lakukan itu dalam rangka mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dua inilah
yang setiap saat kita mintakan Bapak Ibu. Kita minta pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan dua ini. Sehingga ucapan kita selepas sholat kita ucapkan Allahumma a'inni, wahai Allah, beri aku pertolongan wahai Allah, ala zikrika, untuk selalu zikir mengingatmu, wa syukrika, dan selalu bersyukur. Dua hal ini Allah gabung dalam satu permintaan. Zikir, syukur. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, pada ayat 151, Allah gabung antara syukur dan zikir ini. Katanya, "Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun." Apa kata Allah Jalla wa'ala? Ayat 151. Iya. Ya. Dari awal. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Terus, Sudah. maka dari itu ternyata 152. Lanjut. Karena itu ingatlah kamu kepadaku. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku. Terus, Niscaya aku ingat pula kepadamu. niscaya aku ingat kepada kalian. Dan bersyukur. Berarti Bapak Ibu, Allah ketika memerintahkan kita berzikir, mengingatnya, berarti Allah tidak rela kalau kita ini menjadi orang terlaknat. Makanya kita diperintah zikiro, koniku zikiro. Jika termasuk terlaknat hidupmu. Karena semua itu terlaknat kecuali zikrullah. Maka Allah perintahkan kita berzikir supaya kita tidak terlaknat. Berarti Allah itu ngingetin kita enggak ya? Ngingetin kita. Saking baiknya Allah sama kita. Kita diperintah untuk mengingatnya. Fadhkuruni, maka ingatlah kau kepadaku. Azkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Siapa yang mengingat Allah dalam hatinya, maka Allah akan mengingatnya dalam hatinya. Siapa yang mengingat Allah di majelis ramai, Allah akan mengingatnya di majelis yang lebih ramai. Maka siapa yang berzikir mengingat Allah, Allah akan bersamanya. Maka dia tidak terlaknat. Kata Nabi dalam hadis qudsi, Muslim KBC 2300. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? Allah Azza wa Jalla berfirman, Apa firmannya? aku senantiasa menurut sangka hambaku kepadaku. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung bagaimana prasangka hambaku kepada aku. Kemudian, dan aku senantiasa bersamanya ketika dia menyebut namaku. wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku senantiasa bersamanya selama dia menyebut namaku, mengingatku. Allah akan bersamanya. Bersama bukan secara fisik, secara zat. Allah tidak mungkin bersatu dengan kita, tapi Allah selalu memelihara kita. Allah selalu memantau kita. Allah yang maha mendengar, maha melihat, senantiasa memperhatikan kita.
Maka orang yang diperhatikan oleh Allah, mereka tidak terlaknat. Karena dia selalu mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, Allah akan ingat kepadanya. Jika mereka mengingatku dalam hatinya, apa katanya? Jika dia menyebut namaku dalam hatinya, maka aku menyebutnya pula dalam hatiku. Kata Allah, "Idza dzakarani fi qalbihi wa dzakartu fi qalbi." Jika mereka mengingatku dalam hatinya, maka aku pun akan mengingatnya dalam hatiku. Berarti Allah punya apa? Hati. Punya hati. Tapi jangan digambarkan kayak hati antum. Laisa lahu tamthil, tidak boleh diserupakan. Wa laisa lahu ta'wil, tidak boleh dipalingkan artinya. Kalau qalbun ya qalbun. Wala ta'til, tidak boleh ditiadakan. Kalau Allah sudah menetapkan hati, hati, jangan kau simpangkan, kau kesampingkan. Sebagaimana Jahmiyah dengan tokohnya Jahm bin Safwan menolak seluruh sifat-sifat Allah. Kemudian apa kata Allah Jalla wa'ala dalam hadis qudsi tersebut? Dan jika dia menyebutku dalam majelis ramai, maka aku menyebutnya dalam majelis ramai yang lebih baik. Terus, jika dia mendekatiku sejengkal, aku mendekatinya sehasta. terus, Dan jika dia mendekatiku sehasta, aku mendekatinya sedepa. kurang apa? Allah baik sama kita. Allah akan bersegera menyambut hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Sampai disebutkan di sini, "Idza ataitani shibran, ataituhu dhira'an." Jika hambaku mendatangiku, mendekatiku sejengkal, aku mendatanginya sehasta. Allah lebih bersegera menyambut hambanya yang kembali kepadanya. "Idza ataitani yamshi," apabila dia mendatangiku berjalan kaki atau berjalan, "ataituhu harwala," aku akan mendatanginya dengan berlari. Maka orang yang seperti ini, Bapak Ibu, tidak akan terlaknat di dunia. Ini hakikat dunia dan hakikat kehidupan akhirat. Maka orang yang berzikir kepada Allah berarti dia mempersiapkan dirinya sebagai anak-anak negeri akhirat yang tidak terlaknat hidupnya. Kembali ke Tirmizi 2322. Siapa lagi yang tidak terlaknat? 2. Melakukan perbuatan yang diridhoinya. Wa ma walahu, melakukan perbuatan yang diridhoi Allah. Cari keridhaan Allah. Carilah ridho Allah melalui kedua orang tua. Ridho Rabbi fir ridhal walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan kedua orang tua. Maka siapa yang hari ini masih punya kedua orang tua, carilah ridho Allah melalui keduanya atau salah satu di antaranya. Para istri, carilah ridho Allah melalui ridho suami. Cari bagaimana caranya hidupmu mendapatkan keridhaan suami. Apapun lakukan selama tidak melanggar syariat, selama tidak bermaksiat kepada Allah, apapun lakukan, penuhi keinginan-keinginannya. Ya, sampean kepingin lapo, sampean kok guyu? Tanya, Bu. Ya, Pak, Bi, sampean kepingin opo? Jaluo tak turuti. Nambah mah nambah. Aku kepingin nambah. Nambah opo?
Agak nambah kopi. Cari keridhaan Allah ibu dengan cara mendapatkan ridha suami. Ini umumnya begitu. Pokoknya gimana caranya dapat ridha suami. Silakan lakukan apa saja. Aku ridho deh nek kon ngambung sikilku. Ya apa kira-kira? Ada contohnya nggak? Ada tuntunannya nggak ngambung sikil? Ada. Ada. Tapi dek, aku ridho nek cantengku obatono. Boleh nggak? Boleh. Ya. Aku ridho dek nek awakmu, nek aku mati, dunyoku ini ikhlasno kabeh, sedekahno maksimal 1/3 nang fakir miskin atau anak yatim. Ini berarti apa? Wasiat. Maksimal berapa wasiat? 1/3. 1/3. Kira-kira rela nggak? Waduh, eman ya. Lihat tuh. Katanya pengen ridho. Apapun lakukan. Baik ketika masih hidup atau sesudah matinya. Kalau itu merupakan apa? Wasiat. Ibu masuk gelem. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bagaimana kalau kita sudah tidak punya orang tua dan sudah tidak punya suami? Artinya sarana untuk mendapatkan ridho Allah melalui manusia, orang tua dan suami, maka carilah ridho Allah tabaraka wa ta'ala dengan amal soleh yang kita kerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan apa? Tuntunan. Carilah ridho Allah dengan itu semua. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala sampai memberikan ridho kepada hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang sampai mendapatkan gelar radhiyallahu anhum. Padahal mereka ada yang tidak punya orang tua, padahal mereka ada yang tidak punya suami, atau bahkan dia sendiri mungkin seorang suami atau seorang lelaki yang sudah tidak punya kedua orang tua. Mereka mendapatkan ridho Allah karena apa? Iman dan takwanya, sehingga Allah ridho kepada mereka. Makanya di dunia para sahabat Nabi, manusia terbaik umat ini, mereka mendapatkan gelar radhiyallahu taala anhum. Bagaimana sepak terjang mereka? Ittiba, mengikuti sunnah. Tidak ada ucapan ketika Nabi dan Allah menyeru mereka melainkan kalimat sami'na wa ata'na. Lah nek sik ngeyel bangkel. Sudah jelas perintah, sudah jelas tuntunan, sik ngeyel. Jangan berpikir untuk mendapatkan apa? Ridho Allah. Karena para sahabat yang mendapatkan gelar ridho radhiyallahu anhum, mereka itu ketika diperintah tanpa reserve melakukannya. Tidak banyak bertanya. Langsung mereka ucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mereka tahu betul pelajaran dari Al-Quran. Karena kebinasaan itu, laknat itu akan datang bagi mereka yang suka apa? Memberikan objection. Apa objection itu? Penolakan, walaupun secara halus. Dengan alasan bagaimana ini perintahnya gak jelas. Gak jelas perintahnya, coba perjelas lagi.
Dia faham bagaimana orang-orang binasa yang dulu dilaknat akhirnya oleh Allah. Ketika Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih sapi betina. Mereka bertanya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka bertanya, sapi betinanya kayak apa? Akhirnya Allah jawab, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikr. Sapinya itu tidak tua, tidak muda. Awanum baina zalik, yaitu pertengahan antara keduanya. Faf'alu ma tu'marun. Udah kerjakan, cepat. Saya ngeyel. Apa? Mereka bertanya yang berikutnya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Warnane opo? Semakin menyusahkan diri. Diberitahu warnanya kuning, masih bertanya, yang bagaimana hakikatnya? Kok saya kurang jelas banget speknya itu? Masa cuman itu, hanya jenisnya, warnanya cuman itu? Akhirnya Allah mempersulit mereka kembali. Menjadi apa? Sapi betina yang tidak pernah dipakai untuk membajak dan tidak mengairi sawah. Tambah sulit lagi. Hampir saja perintah ini tidak dikerjakan karena kebengalan mereka, ngeyelnya mereka. Akhirnya sampai dia terpaksa membeli sapi ini dengan emas. Ada yang mengatakan seberat bobot tubuhnya, ada yang mengatakan emas selebar kulitnya. Seluas kulit sapi itu emasnya. Hampir saja mereka tidak melakukan itu. Nah, karena sebab inilah Allah mengutuk mereka. Apa hasilnya? Hati mereka menjadi keras. Kata Allah Jalla wa'ala pada ayat berikutnya, hasil dari perbuatan mereka ini, ayat 74 kalau tidak salah. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fayyakal hijarah. Apa katanya? Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Bahkan lebih keras lagi katanya. Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Ini kutukan Allah, murka dari Allah. Kalau orang apa? Membantah, ngeyel. Yang mestinya kita langsung dapat ridho Allah karena melaksanakan perintah. Lihat Nabi Ibrahim, apa yang diperintahkan tanpa bertanya, langsung dikerjakan. Baik. Yang ketiga, kembali ke Tirmidzi. Orang yang pandai, al-alim, orang yang berilmu. Mereka adalah para ulama yang hidup menuntun umat. Mereka adalah ulama rabbani yang meluruskan kesyirikan menuju tauhid, yang mereka mengajarkan sunnah, menjauhi bid'ah. Mereka yang membimbing umat untuk taat, jauh dari maksiat. Itulah ulama-ulama rabbani al-alim yang di zaman sekarang sudah mulai langka. Dan musibah besar terjadi ketika banyak para ulama wafat. Itu tandanya ilmu diangkat. Allah tidak akan mengangkat ilmu dari dada-dada orang yang berilmu, tapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, ulama yang lurus, ulama rabbani,
bukan ulama usu, ulama jahat yang fatwanya bisa dibeli, yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Ada nggak ulama seperti ini? Oke. Banyak. Cuman kadang tampak secara dohir, penampilannya luar biasa, memukau. Nah, yang banyak sekarang ini, kalau seandainya tidak ulama ya paling tidak yang baik-baik itu adalah dai. Akhir zaman ini banyak dai, mubalik, penceramah, tapi ulama sedikit. Di zaman Nabi itu kebalikannya. Apa? Ulamanya banyak, dai-nya sedikit. Dai banyak nggak, Pak? Banyak. Karena dai ini ibarat apa? Guru. Pelayan. Waiter. Yang membawa menu makanan. Monggo soto, monggo rawon. Pecel. Solali. Yo, senenganmu pecel. Ya. Dia hanya apa? Menyajikan. Itu para dai itu menyajikan. Adapun para ulama, mereka adalah chef. Apa chef? Yang memasak makanan. Dia tahu ilmu tentang bumbu. Mana empon-empon, mana lombok, brambang, mana bawang putih. Tahu. Makanya para ulama itu mereka yang menguasai disiplin ilmu. Ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, mustalahul hadis, ilmu riwayat, ilmu diroyat. Jangan tanya bahasa Arabnya. Mereka menguasai disiplin ilmu. Orang-orang seperti ini jarang atau banyak? Sedikit atau banyak? Sangat sedikit. Karena dia sudah punya karya-karya yang buat soto. Makanya para ulama, makanya ada apa? Ada Riyadus Shalihin, ada Fathul Bari, ada Subulus Salam. Itu ibarat apa? Ibarat itu menu-menu yang sudah diracik oleh mereka, karya-karya besar mereka. Nah, para dai, para asatid, para mubalik, para penceramah itu hanya menyajikan. Ini loh yang sudah jadi. Ayo ngaji opo. Nah, ini yang banyak sekarang. Tapi kalau para ulama, mereka yang memahami tentang ilmu syar'i secara luas dan mendalam sangat sedikit. Makanya orang seperti ini hidupnya tidak terlaknat. Kenapa? Karena dia membimbing umat. Bahkan mereka mendapat predikat, kata Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu mewarisi para nabi. Mewarisi apa? Ilmunya. Jadi Nabi tidak mewariskan harta, Bapak Ibu. Nabi itu mewariskan apa? Ilmu. Justru dengan ilmu itu orang akan mendapatkan bagian yang banyak. Nah, mungkin barangkali yang ketiga ini mungkin kita tidak termasuk di dalamnya. Jauh. Tapi ambil bagian dari pertama atau mungkin yang kedua. Atau mungkin yang ketiga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tidak terlaknat? Yang keempat. Dan orang yang belajar atau terpelajar. Al-muta'allim, orang yang belajar. Kalau tadi mu'allim, maka yang keempat adalah muta'allim, orang yang mau belajar, belajar ilmu syar'i. Inilah orang yang hidupnya tidak laknat. Maka isi hidup kita detik demi detik, hari demi hari, waktu demi waktu dengan apa? Thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan kalau bisa cara kita menuntut ilmu harus diperbaiki. Belajar yang serius. Karena ada beberapa orang yang tergolong sikapnya kepada ilmu. Paling tidak ada 5.
sikap orang terhadap ilmu. Pertama, kun aliman, jadilah orang yang alim. Yang mengajarkan. Dan ini paling berat. Dan ini pilihan dari Allah Jalla wa'ala. Kalau tidak menjadi orang alim, ulama apa? Au muta'allim, yang belajar. Atau orang yang belajar serius. Ngaji bab apa? Oh ustadz saiki ngaji bab tentang tauhid. Dia beli kitab tauhid. Ustadznya membaca, dia ikut nyimak dan melihat kitabnya. Dan mungkin kalau dia takut lupa, dia baca, dicatat, diikat ilmu itu dengan apa? Catatan. Qayyimu ilma bin kitab. Ini belajar serius, itu muta'allim. Kalau tidak bisa seperti ini, maka yang ketiga, au mustami'an, atau pendengar ngaji rungon. Ngajine mek apa? Ngrungokno. Iku wae kadang direwangi ngantuk. Sayup kadang terdengar, kadang hilang, kadang timbul tenggelam, kadang melek, serius, kadang plus hilang. Mustami'an, pendengar. Berarti kalau pendengar mungkin dia masih hadir di majelis itu, mendengarkan. Walaupun zaman sekarang bisa dia melalui tempat yang jauh secara online. Tapi ketika Allah hancurkan teknologi untuk bisa mendengar, manusia harus mendekat. Mau tidak mau dia harus offline. Kalau sekarang bisa offline, bisa online. Sing offline ono, sing online ono. Tapi nanti kalau Allah hancurkan teknologi, suatu saat akan kembali kepada cara-cara konvensional. Mau tidak mau datang di majelis ilmu, walaupun hanya sekedar apa? Mustami', pendengar. Tapi masih beruntung dia hadir di majelis ilmu, majelis yang para malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya. Perjalanannya akan dihitung berjalan menuju surga. Yang keempat, benar. Atau yang keempat, kun muhibban, jadilah pecinta ilmu, mek cinta tok, atau cinta kepada penuntut ilmu. Arep nanti, arep ngaji. Wis ana sangu, durung. Pecinta wae. Ilmu. Pencinta ilmu. Gak melo ngaji, mek tetep tok, tetep ya. Kan foto apa? Kitab apa? Muslim. Kan wis sarapan durung. Sarapan sih engko budal. Tepak. Ya. Senang dia kepada orang yang menuntut ilmu. Walaupun enggak budal. Nang Firdaus ana apa kok rame? Pengajian rek. Majelis taklim. Lho. Iya. Terus mari ngono. Lapo? Mole. Lho gak ono sarapane. Gak ono. Wong piro sik delon hitungan. Pecinta penuntut ilmu. Oh, ketokane wong 100. Wis tukono. Oh, sego kerang. Pecinta ilmu. Ilmunya dicintai, orang-orang yang menuntut ilmu dicintai. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Wala takun khamisan, ojo dadi sing kelima. Apa yang kelima? Orang yang celaka. Wis gak alim, gak belajar ilmu, gak gelem ngrungokno, gak cinta kepada penuntut ilmu. Kon dadi apa ngono lho? Komplit ya. Apa kira-kira yang kelima ini? Kembali ke hadis tadi. Apa? Mal'una wa mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat siapa saja yang ada di dalamnya. Berarti kalau nggak jadi 4 ini ya jadi itu nanti. Terlaknat. Nah kita ini dari 5 ini yang mana Pak kira-kira? Halo?
3. Makanya di-upgrade Pak. Jangan mustami' saja. Ya, ditingkatkan menjadi apa? Muta'allim, orang yang belajar ilmu dengan serius. Siapa ustadz-ustadz di sini yang belajar pakai kitab? Antum siapkan kitabnya, beli. Kalau enggak minta takmir kalau gak ada duit, tukokno. Dapat pahala nggak? Untuk apa infak masjid kalau tidak dipakai untuk itu? Jangan banyak-banyakan saldo. Ini kan kasihan orang yang beramal itu. Kenapa? Tidak termanfaatkan duitnya. Segera keluarkan untuk kepentingan umat. Karena trennya zaman dulu kan gitu Pak ya. Bangga, lon, aku mimpin saldo nih 100 juta. Kok sing maneh kalah rek, tak tingkat nulun saldoku 1 miliar. Kayak opo 1 miliar tidak dimanfaatkan. Mestinya bisa dipakai untuk yang bermanfaat, untuk kepentingan umat. Ya kalau misalnya belum bisa seperti mana itu yang 0 saldonya, Joko apa ya? Joko Karyan. Kita punya cara sendiri, punya sistem sendiri, tapi prinsipnya apa? Prinsipnya dalam hal ini, kalau duit itu semakin mengendap tidak mengalir, Allah nggak akan nambah. Prinsipnya harus ada apa? Sirkulasi. Jangan takut kepada rizki Allah. Ya, kenapa? Takutnya kita, ya Allah, saldo niki meneh mek karek sakmene, gak ana sing gawe bayar listrik. Jeritan hati kita ini didengar Allah. Moro-moro ana wong teko. Nglebokno gak ate ngomong. Ya, sak gebok warna abang. Piro iki? 10 juta. Ya, maaf, seberapa itu Pak? 10 juta. 10 ya? 10 juta. Makanya buka peluang itu. Apa? Infakmu kotake gedekno. Delok gambar ya. Wong kon gawe bolongan cilik yo 100 mlebune. Ya kan gedekno bolongane. Jadi 100 ping 100 mlebu. Berapa, Pak? 10 juta. Gedekno. Kuwatir jopo uang nek gegeden. Jopo uang aja suudon. Jopo uang sapa sing arep jopo? Infak Ya. masjid. Saya tanya, infak diambil orang. Ya. Iya. Kira-kira pertama, Allah tahu nggak semua itu? Tahu. Iku wong butuh nggak? Betul. Urusan dia nanti dengan Allah Jalla wa'ala. Ya kan? Yang penting kita sudah menciptakan sistem yang aman. Kota infak berangkas. Iya. Umpama dicongkel iso nggak? Gak iso. Kono berangkas. Paling 5 juta. Paling top 10 juta. Tapi aman. Terus dilas dukure, godekno. Ya kan? Mlebu iku blung. Jangan berpikir nanti nanti ada yang nyuri, tangannya sok melebu, dikai lem, dicotek. Udah jangan mikir begitu ya. Jangan ada pikiran-pikiran seperti itu. Zaman sekarang ini sistem safety itu banyak. Yang penting jangan membahayakan, aja dikai setrum ngono ae ya. Nek njupuk ke setrum ngono jangan ya. Safety banyak, ada CCTV, ada marbot yang jaga, dikondisikan letaknya yang strategis, bisa dipantau. Kan banyak. Orang sekarang kan pandai membuat seperti itu. Ya, yang penting prinsipnya apa? Ada sirkulasi. Sehingga apa? Jeritan hati pengurus masjid itu didengar oleh Allah. Ya Allah kurang, engkau lah orang wong sing teko ngasih. Dan itu terbukti. Pengalaman dari banyak DKM yang saya jumpai di Jakarta seperti itu. Mereka apa? Tercerahkan dan terinspirasi dengan saldo 0. Tapi tidak harus langsung seperti itu Pak. Sampai kok langsung golong komeng sampai langsung ke 0 ya kan? Tapi kita punya cara sendiri. Tapi prinsipnya apa? Jangan banyak-banyakan apa? Saldo itu yang penting nomor 1. Mindset itu harus dirubah dulu. Ini. Nah, salah satunya apa? Manfaatkan
dana umat itu untuk kepentingan umat itu sendiri. Terutama apa? Untuk tolabul ilmi, menuntut ilmu. Disimpan duitnya. Ya. Kenapa? Karena maaf. Cara-cara kita menuntut ilmu itu masih dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Ya wis ngono ae. Ya. Saya melihat ada masjid namanya Masjid Muhajirin di Taman Boston Puri Surya. Ya, saiki wong iku krungu banget. Itu kalau pengajian gini Pak disediakan alat tulis, Pak. Ono mejoe, disediakan alat tulis, ono bulpene. Iya kan? Nah, itu sampai seperti itu. Dan itu mesti berubah dan mesti ganti. Alat tulis tiap apa? Ini contoh, nggak harus seperti itu. Tapi paling tidak ini bisa menjadi inspirasi buat kita. Terutama apa? Umat ini butuh ilmu. Itu yang terpenting. Dan maaf, kita ini kalau belajar ilmu, nanti sampai rumah, saya yakin akeh lali ini. Memang masjid tok Pak, mantuk Pak. Mbok mantuk iku ngantuk ta? Paham ayat saya nggak tahu. Masya Allah, iya bener. Bareng wis nang jopo plus hilang kabeh. Apa yang kita pelajari, apa yang diajarkan tadi justru dilakukan secara kontradiksi. Malah melakukan perbuatan kebalikannya. Kenapa? Karena tidak ada jejak track record kita di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Maaf, psikomotorik itu penting. Gerakan kita menulis, gerakan kita ini mencatat, itu juga sebagai bentuk internalisasi ilmu. Kalau hanya sekedar mendengar, maaf, satu, pendengaran orang berbeda-beda. Ada yang tajam, ada yang setengah al-qafa'u. Turun murni 100%, setengah sih kan. Nanti pendengaran itu nanti lain, kadang-kadang bisa nerimanya beda. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau alhamdulillah, kalau dimotivasi dengan semangat, cek gak ngantuk, insya Allah ya. Kenapa? Kopi wis ono. Ya kan? Gak ngantuk. Tapi yang sekarang ditingkatkan menuntut ilmunya apa? Kita pulang mendapatkan ilmu yang masih diingat-ingat. Kenapa? Sebelum kita mengamalkan, ilmu itu harus dipahami dulu. Dan di antara cara memahaminya apa? Dengan mengingat-ingatnya. Makanya sistem di dalam Islam, salah satu bentuk metode untuk mengamalkan ilmu apa? Dengan menghafalnya. Kalau pendekatan barat, itu pendekatan apa? Pendekatan berpikir kritis. Pendekatan bahkan sampai berdebat. Itu diajarkan di sekolah-sekolah barat. Dalam Islam tidak banyak berdebat. Karena Nabi sudah memberikan garis. Aku jamin dia mendapatkan pinggiran tempat di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia dalam kondisi benar. Nabi memerintahkan seperti itu. Makanya nggak banyak perdebatan. Kalau sudah dapat difahami, diamalkan, dimurojaah dengan cara seperti itu, nanti akan mudah mengamalkannya. Kadang-kadang mau mengamalkan lali. Wingi jarine ustaz ya opo yo lali aku rek. Jarine ngene, aku arep nglakoni ragu-ragu. Coba kalau ada catatannya. Sik tak bukai. Oh iya keliru aku rek. Dikongkon ngalor tapi aku ngidul. Ada catatan gitu loh. Kenapa? Maaf. Orang kita Indonesia ini Pak, rekamannya ini kurang kuat. Ya, lemah daya ingat kita. Daya hafal kita, daya record kita ini termasuk ras negeri kita ini ras yang lemah. Beda dengan orang-orang Arab. Ya, walaupun mereka itu orang-orang yang mungkin lemah dalam menghitung, ya kan? Tapi mereka apa? Kuat di dalam itu pun juga masih ada kelemahan, kekurangan. Apalagi kita sudah wis ngitungi lemah, ngiling-ngilingi yo lemah, mikiri lemah, ngantuan, iya, ekonomi lemah banyak sekali. Maka harus diperkuat dengan apa? Dengan catatan. Nah, itu salah satu di antara bentuk kita, yakni memanfaatkan segala apa yang dimiliki dari kaum muslimin
supaya kita ini betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadapi kampung negeri akhirat. Kenapa? 5 pertanyaan di akhirat itu yang terakhir selain dari apa? Umur, masa muda, harta dari mana kau dapatkan, dari mana kau belanjakan. Yang kelima, yakni apa? Famadza amila fima alima. Apa yang telah kau kerjakan dari ilmu yang sudah kau dapatkan? Ilmu yang sudah kau dapatkan itu apa yang sudah kau kerjakan, yang sudah kau amalkan? Itu Pak menjadi pertanyaan di akhirat. Oleh karena itu Allah akan menanyai tentang ilmu kita sampai di mana kita telah mengamalkannya. Wallahu a'lam. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mempersiapkan kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu dengan cara melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Wallahu a'lam. Baik, sebelum saya tutup, boleh ada pertanyaan? 2 pertanyaan saja. Satunya lagi 2. Ya, silakan. Monggo. Jadi hukum salat memakai masker. Bolehkah salat dengan memakai masker? Mengingat sekarang lagi musim masker. Ya, jadi kalau medis itu ada protokol, maka Allah itu juga ada protokolnya. Ya. Kalau protokol medis dimanapun kita dianjurkan pakai masker sekarang. Bahkan di tempat umum, baik yang terbuka ataupun bahkan tertutup. Itu protokol medisnya begitu. Nah, tapi di sini ada protokolnya Allah. Di sinilah nanti pertentangannya, ujiannya di sini. Ya. Nah, protokol Allah itu terutama ketika sholat. Ini yang harus tetap dikerjakan, ditegakkan protokol Allah itu. Jangan sampai protokol manusia mengalahkan protokolnya Allah. Apa protokolnya Allah? Pertama, dalam sholat itu riwayat Tirmizi, mulut harus terbuka. Yes. Itu ada hadisnya. Mulut terbuka. Karena disitulah nanti ada gerakan. Ya. Makanya orang-orang yang bercadar ketika dia sholat, ketika dalam kondisi aman, maka dia harus membuka apa? Cadarnya. Ini. Yang kedua, protokol Allah dalam sholat apa? Tempat sujud atau anggota sujud. Ada 7. Mana anggota sujud 7 yang harus menempel ke bumi? Pertama, jidat dan hidung. Ini jadi 1. Ya. Yang kedua apa? Kedua telapak tangan. Yang ketiga, kedua lutut. Yang keempat, kedua ujung kaki atau jari. 7. Nah, yang pertama apa? Jidat, batuk, dan hidung. Ini jadi 1. Kalau pakai masker tertutup. Nah, ini protokol Allah. Kenapa? Kalau tertutup, dilapisi dengan apa? Jidatnya, kopiah. Atau tertutup hidungnya dengan apa? Masker, maka sujudnya terhalangi. Sujudnya tidak sempurna. Itu Bapak Ibu protokol ketika sholat. Adapun di luar sholat silakan rangkep itu, sopo arep rangkep itu. Ya, maka kalau saya pribadi, kalau waktu sholat kemarin waktu masih ketat-ketatnya, saya buka. Selesai sholat salam, saya pasang. Itu cara apa? Mengakomodir antara protokol Allah dengan protokol manusia.
Lah kenapa kok tidak ada pendapat seperti ini? Karena memang asal-asal perintah pendapat itu kan dari WHO. Dan badan WHO di sana ada ulamanya enggak? Yang memberikan fatwanya, ya, sehingga fatwanya itu bersifat komprehensif, menyeluruh. Ya, karena berasal dari banyak disiplin ilmu, bukan hanya medis saja, bukan hanya kesehatan saja. Nah, karena tidak ada itu, sehingga tidak ada perimbangan. Maka kembali kepada kita masing-masing. Ya. Yang ketiga, ketika sholat itu pun mereka tidak berbicara. Dan semua menghadap kemana, Pak? Halo, semua menghadap kemana? Ke depan, bukan berhadap-hadapan, ngomong enggak. Ya kan? Karena virus mungkin berhadapan, kita ke depan semua. Enggak ada yang noleh. Allahu Akbar. Enggak ada, Pak. Ya kan? Depan ketika bicara, ketika membaca. Makanya enggak masalah. Maaf, ini menurut saya seperti itu. Adapun menurut Bapak, antum memiliki pilihan sendiri. Ya, tapi saya ketika berpendapat seperti ini tentu ada dasarnya, ada dalilnya. Paling tidak apa tadi? Mana protokol Allah, mana protokol manusia. Toh maaf. Sholat itu pun nggak lama. Ya kan? Lama atau tidak? Nggak lama. Paling lama berapa menit? 5 menit. Sholat apa itu? Sholatmu dewean itu. Ya. Berapa? Tadi berapa menit? Paling nggak 10 menit lah. Nggak lama gitu. Jangan sampai kita ini ketat pakai masker, tapi nang kafe, wah gak karu-karuan ngomong tanpa batas ini. Tapi kita nggak ngurus itu. Yang kita urusi fokus kepada ke tempat ibadah. Ada protokol Allah, ada protokol manusia. Wallahu a'lam. Tadi mana? Silakan. Tadi setelah dibaca surat An-Nisa 48 tadi ada beberapa kata yang saya tulis ini adalah dosa yang tidak diampuni adalah syirik. Terus kemudian saya ingin tanya, misalkan ada seseorang itu dia belum tahu banyak tentang agama, akhirnya dia pergi ke dukun, dukun, tapi dia dikasih akid, dikasih sikap, dikasih apa, terus pasal di rumah juga. Kemudian setelah dia itu belajar sana kemari menuntut ilmu, kajian semacam ini di sana, dia tahu sadar bahwa itu adalah syirik. Diampuni syirik. Kemudian dia sadar apa yang dia dapat dari beberapa kiai itu dibuang, kertas-kertasnya dibakar, sadar betul tidak pernah melakukan lagi. Apakah itu diampuni? Iya. Jadi kalimat Allah dalam surah An-Nisa 48 dan juga 116 sama. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyusyraka bihi, dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu. Apa yang dimaksud kalimat ini? Yaitu Allah tidak mengampuni dosa syirik besar apabila dia mati belum tobat. Ini maksudnya ayat ini. Jadi ini bicara tentang setelah mati. Dua ayat An-Nisa 48 dan 116 itu berbicara tentang setelah kematian. Allah nggak akan mengampuni dosa syirik kalau orang itu membawanya sampai mati belum taubat. Lanjutan kalimatnya, wa yakfiru maduna dzalik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik tersebut, sekalipun itu dosa besar tapi bukan syirik. Contoh zina, apalagi membunuh, apalagi korupsi, mencuri, minum khamr, berjudi, banyak sekali dosa-dosa besar. Allah akan ampuni walaupun sampai mati tidak tobat. Masih ada kans besar untuk diampuni. Tapi ada kalimat sesudahnya apa? Liman yasha, bagi mereka yang dikehendaki.
Siapa yang dikehendaki? Wallahu alam. Makanya nanti akan diperintah itu malaikat masuk kok ke neraka. Untuk apa? Cari orang-orang yang bertauhid. Gosong kabeh, Pak. Dia kereker. Cari apa? Orang-orang yang bertauhid. Ada tandanya dan malaikat tahu. Dintas dikeluarkan orang itu. Kenapa? Karena mereka sudah berdosa dan disiksa di neraka. Mungkin dia telah pernah membunuh orang. Tentu di neraka lamanya sesuai dengan kadar dosanya yang dia lakukan di dunia. Sampai impas. Nek tahu mateni wong loro pirang tahun siksoe, tahu mateni wong 300, tahu ngelakoni zina gurung tobat pirang tahun, siksanya beda-beda. Baik lamanya, kuantitasnya atau kualitas dari siksanya berbeda-beda. Karena neraka ada tingkatan-tingkatannya juga. Tapi karena dia tidak berbuat syirik, dikeluarkan dari neraka. Itu makna kalimat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, kalau pertanyaan Bapak tadi, kalau dia selagi hidup di dunia belum mati, jangankan dosa-dosa besar, dosa syirik pun, kalau dia tobat dengan tobatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya tobat, menyesal, istighfar, berhenti total, tidak mengulangi lagi, mengembalikan hak-hak orang yang dizolimi, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosanya. Dan ayatnya banyak yang menyebutkan seperti itu. At-Tahrim ayat 8, Al-Furqan ayat 78, 79, 68, 69, 70. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan orang kalau bertobat kepada Allah di dunia ini pasti akan diterima tobatnya, selama dia tobatnya dengan cara yang benar. Tapi nek ngulangi meneh, kerise wis diobong, jimate wis dibuak, akike wis didol, dadak meneh ulak maneh dodolan lan tambah. Berarti itu bukan tobat nasuha, tapi tomat. Mari tobatku umat. Dan itu lebih dahsyat siksanya, Pak. Kenapa? Mempermainkan Allah, ya. Dan siapa di antara kita nggak tahu pernah melakukan dosa besar, bahkan termasuk syirik. Saya yakin ada di antara kita yang dulu seneng nang dukun, mulai nggawa jimat, ya. Kadang yo belajar ilmu apa? Kesaktian, tenaga dalam. Sekarang berhenti setelah tahu. Semoga kita apa? Diampuni oleh Allah. Tapi Bapak Ibu harus ditobati. Kadang orang itu berhenti tapi belum tobat. Ada loh orang itu sudah tidak melakukan lagi tapi belum tobat. Bagaimana maksudnya belum tobat? Belum minta ampun kepada Allah. Kalau perlu bangun sholat malam, sholat tobat kepada Allah, menangis di hadapan Allah, dan minta ampun kepada Allah tentang dosa tersebut. Nangis betul-betul, menangis, menyesal. Baru kemudian insya Allah Allah mengampuni. Terakhir, tadi Bapak mau tanya apa? Terakhir, sampun, kok persis? Sampai kok ngerti? Ya, berarti satu hati. Orang mukmin itu ruhnya bagaikan tentara. Ya. Baik, saya pikir cukup. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.